Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, ini di hari Minggu di bulan Februari ya, di awal bulan Februari. Ini kembali lagi kita di channel Al-Fatih Trans yang mengupas tentang perkelapa sawitan dan ojek langsir. Namun kali ini kita akan melihat ataupun mereview jenis pupuk ya, ataupun salah satu jenis pupuk dari merek tertentu ya. Ini jenis pupuknya itu KCL ya kawan-kawan. Ini dari Santagro. Ini dari kuda sakti ya, ataupun cap kuda. Nah, ini biasanya kita lihat ini ada pupuk ZA, ada TSP yang sering beredar di masyarakat. Namun kalau untuk yang KCL ataupun kalium klorida Muret of Potas untuk cap kuda ini jarang kita lihat ya kawan-kawan. Ini kebetulan ada di gudang, makanya ini kita perlihatkan ya, kita reviewkan untuk teman-teman semuanya ya. Nah, ini diimpor dari PT Santani Sejahtera. Ini ya, importernya PT Santani. Ini pemegang pendaftaran PT Santani Sejahtera, ini nomor pendaftarannya. Jadi ini pupuk impor ya, bukan pupuk lokal. Nah, untuk merek-merek tertentu seperti cap burung, mahkota, mentari, itu kebanyakan impor ya. Banyak lagi lah merek-merek yang lain yang tidak tersedia di sini, namun tersedia di daerah lain. Nah, beda wilayah biasanya beda jenis ataupun merek pupuknya ya. Mungkin ini untuk di daerah kawan-kawan belum tentu ada stok yang merek kuda sakti. Namun untuk di daerah saya, ini di daerah Sumatera Utara, ini ada cap kuda sakti karena memang PT Santani Sejahtera ini berkantor di Sumatera Utara. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya ini kita lihat ya petunjuk penggunaannya. Nah, ini di dalam goninya ini sudah lengkap ya, sudah diperlihatkan juga petunjuk penggunaannya. Ini untuk jenis tanaman sayuran dan ini untuk jenis tanam dosisnya. Ini mulai dari alpukat, brokoli, bunga kol, belimbing sampai seterusnya ya. Kita lihat. Nah, ini untuk tanaman. Nah, ini ya yang kita mau lihat itu untuk ini ya, tanaman sawit. Ini TBM itu dosisnya 130 sampai 195 satuannya itu kilogram ya, kilogram per hektar. Nah, ini dalam per tahun ya, ini menurut saya ini per tahun ya, karena di sini tidak dijelaskan dia ini per aplikasi ataupun per tahun. Namun kalau melihat seperti ini, membaca seperti ini dalam penggunaannya dulu adalah per tahun. Jadi 1 hektar itu hampir 200 kilo ya, 195 ataupun 200 kilo lah ini per hektar per tahun untuk TBM, tanaman yang belum menghasilkan. Nah, untuk tanaman yang sudah menghasilkan itu 325 ataupun 400 kilo, 395 itu per tahun, kilogram per tahun. Jadi kalau dikonversi dalam jumlah sak, 400 kilo itu sekitar 8 ya, 8 sak per tahun. Ini untuk yang TM ataupun tanaman menghasilkan. Nah, untuk karet juga ada ya kawan-kawan ya. Ini karet 100 sampai 115 kg untuk nanas, padi, ubi kayu, ubi rambat. Jadi intinya semua jenis tanaman ataupun yang tanaman untuk produksi ini semua harus menggunakan pupuk. Nah, ini keterangan dalam goninya ya. Ini kalium klorida, Muret of Potas. Nah, ini kandungan ataupun unsur haranya itu 60% ya kawan-kawan ya. K2O
pupuk ini anorganik ya. Nah, ini manfaatnya. Jadi unsur hara K sangat cocok digunakan pada tanaman ataupun jenis tanah. Oke, seperti itu ya. Ini tadi petunjuknya. Nanti ini kita lihat manfaatnya ya kawan-kawan ya. Nah, ini manfaat ataupun keuntungan daripada pupuk KCL ini atau MOP ini ya. Yang pertama, memperlancar proses fotosintesis, memperkuat batang dan tanaman, menjadikan tanaman tahan stres, tanaman lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit, meningkatkan hasil panen dan kualitas. Nah, itu ya keuntungan ataupun manfaat daripada pupuk KCL ini ya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu di sini ya, dia meningkatkan hasil panen. Artinya buahnya semakin berat dan juga banyak ya. Yang berikutnya ini untuk memperkuat batang, untuk ya tanaman lebih tahan terhadap hama, penyakit. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Untuk manfaat ataupun keuntungan daripada pupuk KCL merek baru ini Pak. Ini. Nah, itu tadi ya dari sisi manfaatnya ya. Ini sekarang kita lihat dari sisi pabrik pembuatnya ya. Ini pabriknya, ini Eurochem Osoleski Potash Complex Limited Library Company. Negara pembuatnya dari Rusia. Nah, ini kode produksinya, dan ini ada juga masa edarnya. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi ini dijelaskan dia asal dari Rusia. Nah, untuk perbandingan saja, nah untuk pupuk-pupuk impor ini memang dari ini ya, dari luar negeri ya. Biasanya ada yang dari dulu paling terkenal itu dari Jerman ya kawan-kawan ya. Sampai sekarang pun banyak orang masih mencari yang Jerman. Namun sudah sangat jarang yang Jerman ya. Ada yang dari Cina, ada yang dari Kanada, ada yang dari Uzbekistan. Nah, ini kebetulan dari Rusia ya. Seperti pupuk Belarusia itu juga dari Rusia. Jadi macam-macam ya negara asalnya itu macam-macam. Kalau ini dari Rusia. Jadi seperti itu ya kawan-kawan ya. Tentunya ya sangat apa ya, sangat menarik ini untuk dicoba ataupun kita aplikasikan di kebun kita ya kawan-kawan ya. Kalau menurut saya ya yakin saya dengan kondisi ini, karena di sini juga terteranya itu 60% ya, langsung tertera 60%, tidak ada plus minusnya. Ada salah satu produk ataupun merek tertentu dia tidak menyebutkan ini 60%, tapi plus minus 60%. Kalau ini kan 60%. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan ya ini kalau kita aplikasikan ini bagus, karena di pupuk ZA nya juga bagus, di pupuk TSP nya juga bagus. Saya rasa ini juga bagus. Oke, jadi begitu ya kawan-kawan ya. Ini di akhir daripada video ini, pupuk KCL ataupun ini ya unsur haranya K2O ini sangat bermanfaat sekali untuk tanamannya, khususnya bagi petani yang kita mengejar produksi. Nah, ini KCL nya ini harus lebih banyak daripada unsur hara nitrogennya, unsur hara fosfatnya. Seperti itu ya cara kita melihat jenis pupuk ataupun perbandingan unsur hara dalam pengaplikasian. Kalau kita kejar produksi atau kejar buahnya ya KCL nya harus lebih banyak. Kalau kita kejar batangnya biar besar ya fosfatnya sama ureanya lebih banyak. Seperti itu ya kan kawan. Karena ini tanaman kita
yang sudah menghasilkan. Nah itu ya KCL-nya diperbanyak biar produksinya semakin banyak, khususnya untuk ini ya, untuk kelapa sawit. Nanti tandannya ini, brondolnya ini bisa semakin besar-besar, berat janjangnya ini juga semakin banyak, beratnya semakin berat, jumlah janjangnya ini semakin banyak. Jadi seperti itu ya kawan-kawan ya, tidak menutup kemungkinan nanti ada keluar dari merek-merek yang lain ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya mohon di komen ya, di like, di subscribe tentunya untuk mendukung daripada channel ini. Terima kasih.